Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui nonton, skip, blow. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo. Hari ini kita akan kembali lagi di segmen review. 그들은 사랑하는 사람을 다시 만났다고 주장한다. Oke, langsung aja ya. Gue pengen meracuni kalian semua untuk nonton review kali ini. Sebuah TV series yang baru gue selesain kemarin, 1 season. Jadi gue akan usahakan sedetail mungkin ngasih review tapi tanpa spoiler sedikit pun. Karena senjata utama dari series ini, ya jujur aja ya, konstruksi ceritanya. Gimana dia ngebangun setiap karakter yang begitu banyak, sehingga di midpoint, di episode keempat, Duar meme. Plot twistnya kagak ngotak bos ya. Nih gue kasih tau aja, plot twistnya lumayan membagongkan. Nah makanya gue tidak mentoleransi spoiler sedikit pun. Terutama di kolom komentar, tolong yang udah nonton series ini, kalau mau kasih spoiler lu bilang dulu spoiler, spasi yang banyak, baru lu tulis argumen kalian. Bang, gue suka atau gue nggak suka di bagian ini, ya silakan. Tapi yang penting spasi dulu yang banyak, karena ini berbahaya sekali, karena kunci utamanya di spoilernya. Nah, kali gue pengen kasih kisi-kisinya supaya kalian bisa menerka-nerka gambaran dari series ini. Kalian bakal suka atau enggak? Karena ya menurut gue ya, series tipikal yang kayak begini ini nggak buat semua orang. Jadi kalau misalnya orang-orang tertentu yang memang cocok, wah itu bakal gila banget kayak gue contohnya. Tapi kalau ada yang nggak cocok, bisa ngantuk, bisa tidur, bisa bosen, satu episode udah langsung nggak mau lanjut lagi, gue jamin. Makanya dengerin penjelasan gue sampai habis, dan mudah-mudahan kalian akan ikut FOMO ya terhadap series drakor. Ya bisa dibilang ini drakor sebenarnya yang satu ini. Nah ini kita mulai dari kata FOMO dulu nih. Gue pengen jelasin, mungkin kalian agak sensitif ya dengar kata FOMO. FOMO itu kan negatif bang. Ya memang fear of missing out, takut ketinggalan tren gitu. Ya pokoknya gue akan lakukan apapun, gue akan keluarkan duit sebanyak apapun demi mengikuti tren yang teman-teman gue ikutin ya. Nah itu namanya FOMO dalam konotasi negatif. Tapi nggak selamanya FOMO itu selalu negatif. Ya kalau misalnya yang negatif, contohnya lu kayak ngantri 4 jam di mall CP demi barang yang lu kagak ngerti isinya apaan. Gue yakin ya, orang-orang yang ngantri-ngantri itu, kalau misalnya kita tanya siapa pemilik sah Elder Wand di akhir cerita Harry Potter, jawabannya Voldemort bangsa. Gue yakin itu ya, gue yakin banget. Itu baru namanya FOMO yang negatif. Tapi menurut gue ya, ada FOMO yang memang menurut gue positif. Contohnya ketika Bumi Langit pertama kali mengeluarkan project-project mereka di masa depan, film Gundala pertama kali muncul, semua orang kayak heboh, 1 juta penonton, film superhero Indonesia. Itu kan banyaknya FOMO. Dan menurut gue itu FOMO yang bagus. Kenapa? Karena ya itu meningkatkan pendapatan negara kita. Itu FOMO yang bagus gitu. Jadi semua orang mulai beralih ke jagoan lokal mulai diminati, nanti industri kita mulai berkembang. Itu adalah sebuah FOMO yang bagus ya, asalkan ya jangan cuman ikut-ikutan doang, cuman biar kayak so asik doang ya, jangan juga gitu. Contohnya kayak misalnya MCU pas lagi masa jaya-jayanya Infinity War Endgame, orang-orang pada FOMO, ya nggak masalah gitu. Yang penting mereka FOMO, mereka pengen cari tahu gitu. Oh, gue telat nih ikutin MCU, kayaknya gue harus nonton ulang dari Iron Man 1, Iron Man 2, Avengers 1, baru ngikutin dari awal lagi. Ya itu FOMO yang bagus. Nah, sekarang sudah saatnya kalian FOMO terhadap universe superhero Korea yang satu ini. Nah, ini pasti masih banyak banget dari antara kalian yang masih belum tahu nih universe apaan bang, ini tentang apaan bang, udah ada filmnya atau belum? Oke, gue bakal jelasin satu-satu, tenang aja lewat series yang satu ini. Karena ya totalnya meskipun masih baru ada 2 series ya, belum ada film sama sekali, tapi entah kenapa ya, bayangan gue, prediksi gue, lagi-lagi gue bisa aja salah. Saya manusia biasa, bukan paranormal, tapi dari trennya sekarang, dari kemampuan Korea dalam mengolah kedua series ini yang menjadi luar biasa sukses ini, gua sangat-sangat yakin entah kenapa Korea someday ya, 5 tahun 10 tahun ke depan bisa bikin Avengers Endgame sendiri. Gua nggak lebay, prediksi gue itu berdasarkan hipotesa. Tentunya gue udah meneliti, udah menganalisis langkah-langkah Korea ini kenapa bisa sampai segila ini sih. Lu pikir 25 tahun yang lalu, kalau misalnya ada satu orang yang ngomong Korea Selatan suatu saat nanti akan memenangkan Oscar film terbaik, lu pikir orang bakal mikir apa? Ya dikira orang gila gitu. Sama halnya kayak misalnya kita dari zaman dulu mikir suatu saat nanti Indonesia akan memenangkan World Cup. Tú eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia.
makasih Bang Messi. Tapi apa? Dengan perencanaan yang super duper matang, nggak ada yang kebetulan. Semuanya di set by design. 20 tahun yang lalu, Korea udah merencanakan supaya mereka suatu saat nanti akan berhasil memenangkan Oscar. Dan lu lihat di 2019 siapa pemenangnya? And the Oscar goes to Parasite. Lu bisa lihat series Netflix, bos. Netflix nih, perusahaan Amerika yang memegang rekor penonton terbanyak di minggu perdana penayangannya. Dari negara apa? Bukan Amerika, Korea anjing ya. Jenna Ortega mau joget-joget sampai asam urat pun kesalip, bos, sama ring-ngaring-ngaring. Cuma dari sisi entertainment, lu bisa lihat sekarang lu kemana-mana naik mobil isinya restoran, jajangmyeon di mana-mana ya, jajangmyeon atau apapun itulah. Sekarang semua orang pakai HP Samsung, merek-merek skincare, semua kiblatnya merek-merek Korea semua. Belum apa kimbap atau bibimbap atau apapun itulah yang ya. Come on man, kimbap lu bandingin misalnya sama kayak rawon, bangsat anjing. Rawon gue mau 2 minggu tiap hari gue makan rawon juga bisa gue anjing ya. Sebulan gue cuma makan pecel lele bisa gue. Kimbap nggak bisa anjing ya. Jauh sama makan kita. Tapi kenapa Indonesia nggak bisa melakukan hal yang sama sama Korea? Padahal secara makanan, secara kuliner kita jauh lebih kaya. Karena desain, karena rancangan, karena otak kreatif yang lagi-lagi didukung oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi gue nggak lagi bahas masalah itu sekarang. Tapi yang gue pengen bahas hari ini adalah dari sisi otak kreatif. Ya, dari dulu gue selalu berasumsi kalau misalnya salah satu faktor kegagalan dari Bumi Langit Universe, yang jujur gue fans ya, ini bukannya gue ngebully Bumi Langit atau apa, gue fans. Gue dari dulu koleksi komik-komik Godam, Gundala tuh dari gue masih SD anjing. Temen sekolah gue baca komik Dragon Ball, Naruto, gue bacanya komik Godam, Gundala. Jadi lu nggak usah bacot bully gue. Lalu bang, lu nggak ada rasa nasionalisme. Gue lebih nasional dari lu anjing. Gue inget banget beli dulu di Mall Plaza Semanggi tuh, masih ada toko loak jual buku komik-komik lama langka gitu. Tuh dulu gue beliin. Dan secara cerita seninya, apakah kita kalah dari Korea? Kita jauh lebih gila dah kalau misalnya kita compare dulu kita sama Korea, kita jauh lebih unggul. Tapi kenapa bisa kesalip? Kan itu yang jadi masalah. Karena menurut gue Bumi Langit itu terlalu fokus ke end product, cuman fokus ke filmnya. Dan terlalu fokus ngejar ke kiblat luar negeri gitu. Terlalu fokus ngejar ke barat, MCU lah, DC, yang kita nggak bisa ngikutin mereka. Kita harus bangun fondasinya kayak ini. Nah, berawal dari webtoon, lu bayangin webtoon, bos. Sekarang mereka udah punya total 2 TV series di Disney Plus. Kalian bisa langsung tonton aja. Yang pertama Moving, dan itu sukses gila-gilaan dan semua orang terpukau. Setiap kali gue tanya temen-temen gue yang nonton Moving, gak ada satupun yang bilang Moving itu jelek. Gak ada sama sekali. Biasa kalau film-film Marvel yang menuai pro kontra gitu ya, banyak kan bilang bagus, tapi selalu ada aja yang bilang jelek. Moving, gua nggak pernah nemuin orang bilang Moving jelek. Lu bayangin, bos. Nah, sekarang mereka keluarin series baru, Light Shop. Sama-sama ditulis oleh orang yang sama yang ngebuat Moving di webtoon, yaitu Kang Ful. Dan gue pikir ini adalah another series aja dari seorang Kang Ful gitu. Tapi ternyata kalau misalkan udah nonton sampai post credit scene-nya, ya ini nggak spoiler karena gue jamin kalian juga pengen nonton Light Shop, karena berita yang panas yang satu ini, yaitu adalah Light Shop terkoneksi dengan Moving di satu universe yang sama. Dan itu dibuktikan lewat post credit scene-nya. Tapi tenang aja, lagi-lagi gue mengerti keresahan kalian. Kalian mungkin takut kalau belum nonton Moving nggak bisa nonton Light Shop. Tenang aja, karena Moving sama Light Shop ini sama sekali nggak terhubung secara cerita, meskipun mereka di universe yang sama, terkoneksi lewat kredit scene doang sebenarnya gitu ya. Tapi secara cerita nggak ada karakter yang ada di Moving terus muncul di sini, terus kok kayak kita bakal bingung. Nggak bakal ada kayak gitu sih, karena ini bener-bener kayak kepisah ceritanya. Jadi kalau mau nonton Light Shop duluan nggak apa-apa, mau nonton Moving duluan nggak apa-apa. Seperti yang udah gue bilang di awal, tujuan gue di review kali ini adalah untuk memberikan gambaran besar buat kalian. Kerangka besar cerita itu seperti apa. Karena saya jamin ya, kalau gue nggak kasih gambaran besar ceritanya ya, nanti baru episode pertama lu pasti udah ngomel-ngomel ke gue, "Bang, tanggung jawab lu bang, gue baru 10 menit nonton seriesnya, lu bilang bagus, tapi gue malah ketiduran." Ya, saya sudah bisa memprediksi komentar-komentar kalian di masa depan terhadap video kali ini seperti apa gitu ya. Maka dari itu saya sudah menyiapkan tindakan preventif ya, atau antisipasi, supaya kalian tidak mengalami hal yang sama nih sama kayak gue gitu. Karena kalau boleh jujur ya, gue nyelesain 4 episode awal dari series ini itu butuh waktu 1 minggu aja. Pasti kalian bingung, loh kok bisa bang 1 minggu?
Karena bisa dibilang setiap 30 menit sekali saya ketiduran ya nonton 4 episode awal dari series ini. Ya makanya ini pengalaman gue pengen ceritakan supaya kalian gak mengalami hal yang sama kayak gue gitu. Karena ya pertama gue nonton series ini sambil tiduran di kasur, gelap-gelapan, AC dingin gitu ya, itu yang pertama. Dan yang kedua memang pacing dari series ini super duper lambat. Wow gila, gue langsung keinget gue pas lagi nonton Better Call Saul dulu ya. Gue inget banget nonton Better Call Saul tuh season 1, 2, 3. Wah bangke, gila lu, satu dialog bisa 15 menit anjing, cuma satu dialog. Nah ini terjadi nih di series ini gitu. Satu shot, zoom in doang bos, buset 10 menit anjing, zoom in kayak anjing lama bener gitu. Satu scene berasa kayak udah 2 jam gitu. Bahkan ya lu tau gak, gue sempet naikin kecepatan, ini kan di Disney Plus ya, itu kan bisa naikin kecepatan jadi 1,5 kali lipat lebih cepat gitu ya. Gue cobain gitu, 1,5 kali lebih cepat aja, rasanya masih pacingnya lambat anjing ya. Kalau kalian nonton Game of Thrones aja udah ketiduran, udah nggak usah coba-coba nonton series ini. Game of Thrones tuh masih mendingan banget, masih seru. Ini di awal-awal memang lambat banget dan gue mencoba untuk come on, you can do it, let's go gitu kan. Kayak karena gue ngerasa series ini banyak yang bilang bagus gitu, karena gue yakin kayak pasti ada kejutan, pasti ada kejutan, pasti ada kejutan. Jadi gue mencoba untuk meneliti gitu setiap adegan, setiap shot gitu ya, meskipun gue ngantuk. Karena lagi-lagi gue sebelum nonton series ini nggak dapet bocoran apa-apa, karena gue selalu ya setiap kali nonton series atau film gue sama sekali nggak mau dapetin spoiler apapun ya. Cerita seminimalis apapun spoiler itu kayak gue akan hindari itu supaya otak gue bener-bener kosong. Itu yang selalu gue lakukan setiap kali menonton sebuah film atau TV series. Itu kebiasaan gue, karena gue lebih bahagia aja ya kalau misalnya nonton dengan otak kosong. Nah tapi kayaknya buat kalian ya untuk nonton series ini, karena ini terlalu kompleks cerita, terlalu absurd, banyak banget karakternya, kok tidak terkoneksi di awal-awal. Lo tiba-tiba kok ada di awal ada cewek yang nungguin di depan halte bus gitu ya, bawa koper gede, terus tiba-tiba nanti pindah ke ICU, lo terus ntar tiba-tiba ke cewek anak sekolahan, terus nanti tiba-tiba ke orang kedinginan berisik digongongin anjing, terus nanti tiba-tiba ke toko lampu ada orang yang ngejaga tokonya pakai kacamata hitam. Ini apa-apaan ini series gitu, kayak bener-bener absurd. Gua akuin ya, karena memang alurnya juga lompat-lompat, cukup kompleks. Makanya ya, supaya menghindari otak konslet dengan gambaran kosong mengenai series ini, saya bantu petakan ya karakter-karakter di series ini. Yang pertama ada Lia JKT48 bersama ibunya ya. Yang kedua ada Jungkook si pemain basket. Yang ketiga ada Jisoo Blackpink yang entah kenapa selalu nge-stalking si Son Heung-min, padahal si Son Heung-min ini nggak kenal siapa itu si Jisoo Blackpink ya, yang udah gue ceritakan di awal, si cewek yang nunggu si cowok di depan halte bus sambil bawa koper. Terus ada Hinata Hyuga, bahkan Susana juga pindah ke Korea sekarang. Ada juga Shin Taeyong yang udah dipecat, makanya dia beralih profesi menjadi supir bis. Atau juga Kim Jong Un yang selalu kedinginan dan kegagu sama gonggongan anjing. Park Ji Sung sang detektif handal. Dan yang terakhir tentu saja ada si buta dari gua hantu, sang tukang jaga toko lampu. Ya mohon maaf demi kenyamanan bersama dalam review kali ini, daripada lidah gua breakdance sendiri di dalam gitu ya, libet-libet ngomongnya, salah pronunciation, nanti kalian ngomel-ngomel, gue lupa namanya, nanti kalian protes gitu. Alah lu review abal-abal namanya lupa. Mohon maaf bos, saya nggak bisa bahasa Korea gitu ya. Jadi ya saya pakai nama-nama yang saya sudah familiar saja ya. Ya kita pakai nama samaran aja. Nah, gue minta buat kalian yang pengen mencoba untuk nonton series ini, fokus ke karakter-karakter yang tadi udah gue sebutin. Fokus aja ke cerita mereka yang memang terkesan melompat-lompat ya. Nanti tiba-tiba dari karakter A, nanti ke karakter B, tiba-tiba ke Park Ji Sung, tiba-tiba ke Shin Taeyong, tiba-tiba ke Kim Jong Un. Pokoknya ya pusing. Memang agak belibet di awal, tapi tenang aja. Di episode 4, akhir episode 4, kalian akan mendapatkan payoff yang begitu luar biasa, membagongkan, menusuk hati kalian kayak ketabrak bus. Gua akuin ini Korea memang canggih gitu. Gimana cara dia nge-setup setiap karakter rapi satu demi satu, meskipun pacing lambat, tapi kita paham gitu sama karakter, setiap karakter, sehingga ketika plot twist itu muncul kayak oh my god, kita realize apa yang kita udah tonton dari episode 1, 2, 3 kayak wow, semuanya tiba-tiba mendadak kayak di otak kita langsung kayak puzzle gitu. Tek 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 tek. Oh, ini gambaran besarnya seperti ini. Apalagi dari sisi teknis, reveal moment dari plot twist ini juga pakai lagu yang lagi-lagi sama kayak movie ya, soundtracknya tuh selalu on point. Enak banget, men. Jadi trik dari gue dalam menonton series ini adalah jangan mencoba untuk fokus ke satu karakter doang gitu ya. Jadi anggap aja karakter-karakter ini sebagai satu bagian cerita yang udah let it flow aja. Nggak usah
terlalu terhenti stuck ke satu karakter karena nggak bakal selesai ya, bakal stuck konslet otak lu, ya udah yang terjadi lu bakal ngantuk, bosen, ya udah ini cerita tentang apa sih lu bakal nggak ngerti. Tapi mending lu menikmati vibes dari seriesnya aja. Karena di 3 episode awal, 4 episode awal lebih ke horor gitu ya. Ada thrillernya, ada horornya. Dan ya lu akan bisa menikmati kok. Menurut gua ada beberapa scene yang cukup mengerikan gitu. Kayak ada yang gue bilang tadi Susana yang tiba-tiba bisa jadi titan aja, jadi gede banget. Terus jadi tinggi banget, itu ngeri banget men. Ya vibesnya, sound efeknya, visual efeknya, menurut gua cakep banget gitu ya. Atau misalnya si Jisoo Blackpink yang tiap hari bawa koper gitu pakai gaun putih kan ngeri banget ya. Ya kukunya, lu bayangin anjing, kukunya kagak ada di sini ya, di baliknya anjing kukunya, terus dia krotok anjing itu. Ya lu menikmati aja horornya di awal. Nanti lu bakal mendapatkan sisi emosional di bagian akhir, memberikan kita sebuah refleksi mengenai kehidupan. Ya kita berpikir ulang mengenai hidup kita untuk tidak menyia-nyiakan hidup, menghargai waktu. Semua pesan moral itu benar-benar terbungkus dengan sangat baik di series ini. Dan gak cuma masalah pesan moral, secara world buildingnya pun sebagai sebuah universe. Makanya gue bilang kenapa Indonesia perlu belajar dari Korea, karena ini lu perhatiin deh, meskipun cuma 2 series, tapi 2 series ini cukup solid untuk memberikan fondasi yang kuat gitu untuk universe-nya. Kayak contohnya cuma ada 1 shot mengenai toko light shop ya. Nanti kalian cari tahu deh kenapa light shop ini sebenarnya apa sih. Nah, nanti kalian bisa lihat dari drone shot ya. Kamera naik ke atas, ya kita bisa lihat, oh ternyata light shop itu nggak cuma 1. Setiap daerah punya light shop. Dan artinya apa? Lu bisa pikir gitu loh. Mungkin di awal-awal lu ngerasa kok ada plot hole yang cukup gede dari series ini. Logikanya kayak kurang masuk. Tapi cuma dari 1 shot gitu tanpa penjelasan A, B, C, D. Kayak Deadpool and Wolverine misalnya kayak jelasin, oh ada Angkor Bing. What the fuck? Tiba-tiba lu kasih tahu Angkor Bing. Kan nggak jelas. Di sini lu cuma 1 shot. Kamera atas, light shop ternyata nggak cuma 1. Udah memberikan gambar besar mengenai universe-nya. Konsep tuh bener-bener fresh. Makanya gue yakin ya kalau Korea dikasih budget setinggi Hollywood, bahaya banget sumpah. Bahaya bener sumpah kalau Korea dikasih budget kayak Hollywood. Anjing, MCU, DCU udahlah. Bahkan DCU James Gunn, wah udah siap-siap ketar-ketir sama Korea sumpah. Karena mereka tuh bener-bener memikirkan cerita yang jadi fondasi utama gitu. Padahal gue udah pernah bilang ya, genre superhero ini kan udah habis masanya. Tapi kenapa Korea masih bisa kayak begini gitu? Karena dia menghindari template-template yang sudah sering terjadi. Template ketika ada hero lah, template ketika ada villain lah, template villain yang tersakiti lah, orang baik tersakiti lah, template anti-hero dijadiin karakter utama, terus dijadiin karakter yang punya perspektif lain. Oh kenapa dia jadi jahat kok? Karena ini bullshit lah, basi lah menurut gue. Nah, lu nggak akan menemukan hal yang seperti itu di movie. Lu gak akan menemukan hal yang seperti itu di light shop. Ini 2 genre series yang berbeda. Yang satu thriller, misteri, horror. Yang satu moving bener-bener superhero dengan dibalik drakor. Tapi dapat ada politiknya. Kayak ini sesuatu hal yang baru gitu, fresh banget. Oke lah, akhir kata gue akan kasih final score 8,7/10 untuk series light shop alias cakep, super duper cakep, mendekati 9 top Marco Top. Bagus banget. Tapi lagi-lagi ingat, kalau kalian gak suka fase lambat, hindari series ini. Gak bakal kuat nonton series ini, oke? Gitu aja untuk review kali ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar light shop, tinggal tulis di komentar apa teori kalian atau apa pendapat kalian mengenai series ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.